Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Imelda Nur Alfia dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 12. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kalenda. Berdirinya saya di sini, saya akan mengumpulkan tugas hafalan sejarah Indonesia, yaitu menjelaskan tentang susunan kabinet di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Adapun yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir dan Partai Masyumi. Kabinet Natsir berlangsung mulai dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Adapun program kerja Kabinet Natsir yaitu yang pertama menyempurnakan organisasi angkatan perang. Kemudian yang kedua menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Yang ketiga konsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintahan. Yang keempat mengembangkan dan memperkukuh ekonomi rakyat. Kemudian yang kelima yaitu memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Yang kedua Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo dan Suwirjo. Kabinet ini berlangsung mulai dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Adapun program kerja dari Kabinet Sukiman yaitu yang pertama keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Yang kedua sosial ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga mempercepat persiapan pemilu. Yang keempat politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif. Dan yang terakhir memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga Kabinet Wilopo. Kabinet ini berlangsung mulai tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dan Pramono Sasmito menjadi formatur. Akan tetapi, usaha kedua formatur ini mengalami kegagalan sehingga mereka mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 19 Maret 1952. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya. Adapun program kabinet kerja Wilopo adalah sebagai berikut. Yang pertama persiapan pemilu, yang kedua peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang ketiga keamanan dalam negeri, yang keempat perjuangan pembahasan Irian Barat dan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini berlangsung mulai dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di parlemen termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo dan wakilnya itu Pak PM Wongsonegoro. Adapun program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilikan umum, makmuran dan keuangan, organisasi negara, perburuhan, dan perundang-undangan. Yang kedua, pengembalian Irian Barat. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat, penyelesaian pertikaian politik. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap diminta oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dipimpin Burhanuddin Harahap diumumkan. Program Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama melaksanakan pemilihan umum, yang kedua pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia, dan yang ketiga melaksanakan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Yang keenam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini disebut sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo II karena sebelumnya Ali Sastroamidjojo pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1956. Pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Ali II diumumkan. Program kabinet ini disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet Juanda terdiri atas para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zakon Kabinet karena terdiri atas unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.
Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama Pancakarya. Adapun program Kabinet Juanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Dan yang kelima, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Imelda Nurul Alfiah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.